Pemirsa, barangkali di antara Anda ada yang sudah melakukan investasi di reksadana dan sudah sewajarnya sebagai seorang investor Anda melakukan evaluasi dan monitoring investasi Anda. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Bapak Putut Endro Andanuari, Direktur Pengembangan Bisnis dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Pak Putut, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Putut, ini berbicara mengenai monitoring dan evaluasi reksadana. Ya. Maksudnya apa sih Pak? Kegiatan seperti apa itu Pak? Ada dua hal yang agak berbeda. Jadi pertama adalah monitoring, yang kedua evaluasi. Jadi kalau lihat dari ceritanya namanya sendiri, monitoring. Monitoring adalah satu kegiatan untuk mengawasi. Nah, sebagai pemilik reksadana itu biasanya setiap bulan mendapat laporan dari bank kastodian yang namanya laporan perkembangan investasi. Jadi kita selaku investor itu harus memonitor, mengawasi perkembangan dari hasil investasi. Itu yang namanya monitoring. Jadi kita mengawasi. Kemudian yang kedua namanya evaluasi. Dalam evaluasi itu kita tidak hanya melakukan monitoring, tapi juga melakukan penyesuaian terhadap hasil investasi kita. Apa yang kita lakukan di evaluasi, itu yang pertama adalah melakukan penyesuaian antara hasil investasi dengan tujuan investasinya. Apakah sudah sesuai? Ini yang pertama. Yang kedua, itu kita sesuaikan dengan jangka waktu sama resiko kita, apakah sesuai. Dan pada saat yang sama, biasanya pada saat evaluasi, itu beberapa faktor, itu tiba-tiba bisa merubah kondisi supaya kita bisa melakukan restrukturisasi daripada hasil investasi kita. Jadi evaluasi itu lebih mengawasi, memonitor, dan juga pada saat yang sama membenarkan investasi kita. Jadi memang untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari reksadana investasi yang kita miliki itu sangat penting ya Pak ya? Penting, karena memang kita harus selalu menyesuaikan bahwa tujuan investasi kita harusnya sesuai dengan hasil investasi. Nah, ini harus selalu disesuaikan. Oke, tapi sebetulnya Pak Putut kapan sih kita harus melakukan monitoring dan juga evaluasi ini? Apakah tiap hari, tiap bulan, atau jangka waktunya berapa lama? Ini kembali lagi, jadi kita sebagai investor dalam berinvestasi pertama kali harus punya tujuan investasi dulu. Nah, itu yang nanti akan menentukan kapan, berapa frekuensinya kita memonitor maupun evaluasi. Semakin panjang, seyogyanya evaluasi tidak perlu dilakukan semakin pendek. Jadi kita semakin panjang, harusnya dia nggak perlu tiap hari, tapi mungkin 3 bulan sekali, 1 bulan sekali. Nah, ini yang cukup dilakukan monitoring maupun evaluasi di situ. Semakin tinggi tingkat risiko investasi kita, semakin juga pendek waktu untuk evaluasi atau monitoring kita. Jadi harus disesuaikan gitu, seperti itu. Oke, ini pertanyaan berikutnya ini sangat umum. Pastinya pemirsa juga ingin tahu cara idealnya Pak, cara terbaik untuk melakukan evaluasi dan juga monitoring investasi reksadana yang kita miliki bagaimana? Contoh paling gampang, kalau menurut saya paling gampang adalah biasanya 3 bulan sekali lah, itu yang paling bagus. Karena apa? Nggak setiap hari kondisi fundamental satu negara berubah. Investasi kita bisa berubah setiap hari, tapi fundamental dari investasi kita tidak berubah. Jadi kalau saya sarannya 3 bulan sekali atau malah setahun sekali. Nah, kenapa kok saya paling gampang misalnya contoh setahun sekali? Misalnya, kita dapat THR, ya, kita naik gaji. Ini menurut saya waktu kita untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Ingat rumus sederhana. Kalau tiba-tiba income kita naik, jangan terus tiba-tiba investasinya tetap, terus kita malah boros hidupnya. Harusnya justru kita lihat bahwa pendapatan itu harus disesuaikan juga dengan investasinya. Untuk apa? Menyupport tujuan investasi kita. Jadi gaya pendapatan kita dikurangi gaya hidup kita itu sama dengan hasil investasi atau masa depan kita. Nah, ini rumus yang harus dimasukin lagi. Biasanya naik gaji, terus kita investasinya tetap. Akibatnya apa? Tujuan investasi tetap segitu, tapi kita semakin boros. Yang ada tujuan investasi nggak tercapai. Harusnya gajinya naik, porsi untuk investasinya juga naik. Karena apa? Pada saat yang sama juga nanti tujuan investasi kita naik. Nah, ini yang perlu evaluasi itu apa? Selalu menyesuaikan bahwa hasil investasi sesuai dengan tujuan investasi kita. Itu yang paling baik. Baik, Pak Putut, terima kasih sekali atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di rumah ya Pak Putut ya. Dan demikianlah perbincangan kita di pagi hari ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.